Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah mikrokomputer kelas Elektro 4302 yang beranggotakan Jeremia Batara Musak dengan NIM 11021944046 dan saya sendiri Azhara Nadia Kahtiasa dengan NIM 11021194181. Di sini kami untuk tugas besar membuat monitoring suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT11 dan Arduino, serta komponen pendukung lainnya. Ada 4 poin penting yang perlu dibahas pada topik kali ini. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi alat dari tugas besar kami. Selanjutnya daftar input dan output, flowchart, dan yang terakhir adalah ilustrasi, merangkup mengenai video dan foto hardware dan simulasi. Yang pertama yaitu deskripsi alat. Alat ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mikrokomputer, yaitu implementasi Arduino dengan input sensor suhu dan kelembapan, yang mana kami gunakan yaitu sensor DHT11 dan output LCD I2C, dengan menampilkan data yang ada pada sensor yang dideteksi oleh sensor DHT11. Fungsi dari sistem ini adalah untuk memonitoring suhu dan kelembaban suatu lingkungan. Monitoring sistem adalah suatu metode yang dilakukan untuk memantau suatu keadaan dan suatu lingkungan yang dilakukan secara kontinu, yang dimana fungsi dari monitoring sistem ini adalah untuk memantau keadaan lingkungan secara kontinu dan real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremia Batara Musa. Baik, dan ini adalah beberapa komponen yang kami pakai. Kami menggunakan input DHT11 dan outputnya yaitu LCD. Kemudian ada beberapa komponen pendukungnya, yaitu Arduino Uno, Blackboard, dan Jumper. Lanjut. Nah, kemudian untuk flowchart-nya, untuk yang pertama itu dari mulai dulu, kita mulai, lalu kita instalasi komponen, kita menyiapkan komponen-komponennya, lalu dari situ kita akan membaca data dari DHT11, kemudian menampilkannya di LCD. Nah, setelah itu kita loop lagi, membaca data DHT11, dan selesai. Lanjut. Nah, ini adalah foto dari hardware yang kami rancang. Lanjut. Dan ini adalah lanjut ke progresnya. Nah, ini adalah rangkaian yang kami rangkai di Proteus dengan Arduino DHT11 dan LCD. Oke, lanjut ke video simulasi. Apakah sudah tampak, Jerry? Oke, sudah. Oke. Ya, begitulah video simulasi dari rangkaian ini. Coba Ara diperlihatkan kodenya. Jadi kenapa?
Tolong diperlihatkan untuk coding Codingan ya. ya, buat yang di Arduino ID ini. Oke, di sini pertama kita instalasi library-nya. Yang dibutuhkan yaitu DHT sensor DHT, liquid crystal I2C, dan layar. Nah, di mana DHT itu adalah library dari sensor DHT-nya. Kemudian liquid crystal itu sebenarnya ada dua, liquid crystal biasa dan I2C. Nah, untuk simulasi hardware yang kami jalankan, kami menggunakan liquid crystal biasa. Kemudian, hardware-nya kita menggunakan I2C. Kemudian yang Proteus-nya kita menggunakan yang biasa. tidak ada LCD biasa. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu mendeklarasikan address dari I2C-nya. Dan kemudian pin dari DHT11-nya. Pin dari DHT11 kita masukkan di pin 11. Kemudian DHT type-nya kita pilih DHT11. Nah, kemudian kita deklarasikan DHT, sensor DHT sebagai DHT, kemudian INTH dan INT integer T sebagai humidity dan temperatur, kemudian masuk ke void setup, di mana di sini ada serial begin, yaitu menginisiasi dengan kecepatan transfer rate sekitar 9600 Hz. Kemudian ada serial prevalent untuk menulis itu temperatur dan sensor humidity di serial monitor. Kemudian kita lihat begin, yaitu untuk inisiasi sensor DHT-nya. Kemudian LCD init itu untuk inisiasi LCD I2C-nya. Kemudian ada backlight itu untuk LCD di belakang LED di belakang LCD. Oke. Lanjut ke void code-nya. Nah, di sini kita memanggil H, kita mendeklarasikan H dengan nilainya DHT.rate-humidity. Jadi H itu adalah data humidity atau kelembapannya, dengan T itu rate temperature, itu membaca temperaturnya. Kemudian kita print serial print, tuliskan di serial monitor sebagai humidity untuk monitoring di serial monitor. Kemudian yang bawah untuk LCD set cursor dan LCD preload. Nah, itu untuk monitoring menggunakan LCD-nya. Nah, di mana LCD set cursor ini sebagai poin di mana dia menulis. Misal set cursor 0,0. Berarti dia nulisnya dari pojok kiri atas 0,0. Oke. Lanjut ke LCD set cursor itu untuk humidity, dan LCD set cursor untuk temperatur dengan delay 10 detik untuk update-nya. Sekian dari itunya, codingannya. Ada yang ingin ditambahkan, jadi? Mungkin bisa diperlihatkan di codingan yang itu, yang buat di Proteus. Oke. Untuk yang Proteus itu codingannya tuh kurang lebih sama yang tadi. Cuman bedanya di void setup yang fungsinya perulangan sekali itu dia nggak ada inisiasi buat ke LCD I2C-nya. Terus di sininya dia menggunakan library-nya liquid crystal biasa. Terus deklarasi pinnya pun untuk pin LCD biasa. Selebihnya itu masih sama seperti yang Jeremia jelaskan tadi. Mau di-run sekarang, Jer? Ya, boleh. Di-run untuk Proteusnya. Kita cari.
Nah, kalau misalnya di Proteusnya dia itu bakalan nampilin suhu sama humidity-nya sama kayak tadi. Cuman ini tuh bukan seperti LCD yang di hardware-nya yang bakalan numpuk gitu, dia bakalan kayak muter gitu. Beruntunkan dia bakalan tulisannya dulu, nanti baru nampilin temperatur sama humidity-nya. Terus untuk wiringnya ini sesuai dengan wiring LCD ke pin Arduino-nya. Terus ini dari DHT11 ke Arduino-nya. Yang mau ditambahkan jadi? Tidak ada sih. Kemudian tuh sudah mencakup semua garis besar yang kami kerjakan. Apakah ditutup saja ya? Ya, boleh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.